Shalom, perkenalkan nama saya Christian Hendras Jantan Saroinsong dengan NIM 08 2022 Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah Filsafat Umum dengan kode AM 307D. Topik pembahasan masa depan Homo sapiens di hadapan teknologi. Ada 4 permasalahan. Yang pertama, apa masalah atau situasi problematiknya? Yang kedua, evidensi atau bukti atau sumber atau ahli yang menegaskan adanya problem yang dimaksud. Yang ketiga, dampak atau kemungkinan implikasi yang diakibatkan oleh masalah tersebut. Yang keempat, apa jalan keluar yang perlu dipikirkan atau yang ditawarkan. Yang pertama, kita harus mengerti dan mengetahui apa peluang dan tantangan teknologi bagi manusia, bagi Homo sapiens. Masa depan Homo sapiens di hadapan teknologi menghadirkan peluang dan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemajuan teknologi seperti rekayasa genetik dan kecerdasan buatan berpotensi mengubah secara fundamental kehidupan manusia dan bahkan mengarah pada transformasi menjadi Homo Deus. Namun penting untuk diingat bahwa teknologi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat yang harus digunakan secara bijak. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan etika yang mendalam dan tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa teknologi digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan menghindari potensi beresiko. Apa masalah atau situasi problematik? Yang pertama, ada ketergantungan pada teknologi. Manusia semakin bergantung pada teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI, robotik, dan otomatisasi. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran tentang hilangnya keterampilan dasar dan kemampuan mandiri manusia, serta hilangnya lapangan pekerjaan. Yang kedua, tantangan etika dan privasi. Perkembangan teknologi seperti yang saya bilang tadi, rekayasa genetik dan AI, memunculkan dilema etika dan yang kompleks, misalnya terkait modifikasi genetik manusia dan hak-hak AI. Masalah privasi data dan pengawasan juga menjadi perhatian yang serius, terutama dengan semakin banyaknya data pribadi yang dikumpulkan dan dianalisis oleh sistem dan teknologi. Yang ketiga, kesenjangan akses. Ketidakmerataan akses terhadap teknologi dapat memperlebar jurang kesenjangan sosial dan ekonomi antar individu, antar kelompok, maupun antar negara. Negara berkembang sering kali tertinggal dalam hal akses dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang yang memperburuk ketimpangan global. Ada 3 pertanyaan mendasar. Yang pertama, apakah manusia akan tetap menjadi spesies dominan dengan perkembangan AI yang pesat? Memunculkan kekhawatiran bahwa AI dapat melampaui kecerdasan manusia dan mengambil alih kendali manusia. Yang kedua, bagaimana manusia mempertahankan identitas dan kebebasan. Integrasi manusia dengan teknologi dapat mengabur batas antara manusia dan mesin. Contohnya seperti alat membawa barang dan lain sebagainya, pabrik, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan tentang identitas dan kebebasan manusia. Yang ketiga, apakah integrasi manusia dengan teknologi adalah kemajuan atau ancaman? Integrasi manusia dengan teknologi merupakan topik yang kompleks yang dimiliki dua sisi. Mata uang memiliki sisi. Di satu sisi, integrasi ini menawarkan kemajuan yang luar biasa, sementara di sisi yang lain menimbulkan ancaman yang signifikan yang dapat mengambil alih kendali hal tersebut. Evidence atau bukti atau sumber atau ahli yang menegaskan adanya problem.
pada buku Ray Kurzweil Homo sapiens ke Transhuman Siapakah Kita 2024 itu menyatakan bahwa kita menuju singularitas di mana AI dan manusia akan semakin menyatu. Yang kedua, Yuval Noah Harari Homo Deus tahun 2016 yang menyoroti kemungkinan Homo sapiens menjadi usang dengan berkembangnya teknologi rekayasa genetik dan AI. Yang ketiga, Nick Bostrom Super Intelligent tahun 2014 mengingatkan bahwa AI lebih cerdas dari manusia ya bisa menjadi ancaman eksistensial jika tidak dikendalikan secara baik. Oxford Martin School memperkirakan bahwa hingga 47% pekerjaan di Amerika Serikat beresiko tergantikan oleh otomatisasi dalam beberapa dekade mendatang. Elon Musk dan Stephen Hawking telah memperingatkan tentang bahayanya potensi kecerdasan buatan yang tidak terkontrol. Selain itu, data menunjukkan bahwa negara-negara berkembang seringkali tertinggal dalam hal akses dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang memperburuk ketimpangan global. Dengan demikian, bukti-bukti ini memperkuat argumen bahwa masa depan Homo sapiens di hadapan teknologi menghadirkan tantangan serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Dampak atau kemungkinan implikasi yang diakibatkan masalah tersebut. Dampak positifnya, augmentasi manusia. Teknologi memungkinkan peningkatan kapasitas intelektual dan fisik manusia, misalnya implan otak dan anggota tubuh proteksi yang canggih seperti menanamkan chip dalam tubuh. Yang kedua, kemajuan medis, penyembuhan penyakit genetik dan peningkatan kesehatan melalui bioteknologi seperti CRISPR dan terapi gen. Yang ketiga, efisiensi kerja. AI dan robot dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor, memungkinkan manusia untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih efektif, kreatif, dan strategis. Dampak negatif yang pertama, hilangnya pekerjaan. Banyak pekerjaan manusia akan digantikan oleh AI dan robot yang dapat menyebabkan pengangguran massal dan ketidakstabilan ekonomi. Kedua, kontrol AI. Risiko AI yang terlalu cerdas dapat mengambil peran manusia dalam pengambilan keputusan, bahkan mungkin membahayakan keberadaan manusia. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Akses terhadap teknologi transhumanisme dapat menciptakan ketimpangan yang lebih besar antara manusia biasa dan mereka yang memiliki keunggulan teknologi menciptakan manusia super dan manusia biasa. Apa jalan keluar yang perlu dipikirkan atau yang perlu ditawarkan? Yang pertama, ada regulasi teknologi yang ketat. Regulasi teknologi yang ketat dilakukan oleh pemerintah dan organisasi internasional untuk memastikan perkembangan AI dan bioteknologi tetap terkendali dan fokus pada keamanan, etika, dan privasi. Yang kedua, pendidikan etika teknologi. Pendidikan etika teknologi bagi masyarakat agar penggunaan teknologi dilakukan secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kolaborasi manusia dan AI. Mempromosikan kolaborasi antara manusia dan AI, memanfaatkan AI untuk meningkatkan kualitas hidup manusia tanpa kehilangan kendali atas teknologi. Yang keempat, akses teknologi yang adil. Memastikan manfaat teknologi
dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia, bukan hanya segelintir orang melalui distribusi teknologi yang merata dan terjangkau. Kelima, pendidikan ulang dan pelatihan keterampilan. Mempersiapkan tenaga kerja menghadapi perubahan akibat otomatisasi melalui pendidikan ulang dan pelatihan keterampilan baru yang relevan dengan era digital saat ini. Yang terakhir, pendekatan berbasis manusia. Mengutamakan pendekatan berbasis manusia dalam pengembangan teknologi, di mana teknologi digunakan untuk memperkuat kualitas hidup, bukan menggantikan kualitas hidup manusia saat ini. Kesimpulannya, titik krusial evolusi manusia. Kita berada di titik krusial dalam sejarah evolusi manusia, di mana teknologi memiliki potensi untuk mengubah arah peradaban manusia. Kedua, perlu pendekatan holistik dan bertanggung jawab. Diperlukan pendekatan holistik dan bertanggung jawab melibatkan pemerintah, ilmuwan, pengusaha, dan masyarakat luas untuk memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan umat manusia. Yang ketiga, masa depan ditentukan oleh tindakan kita saat ini. Masa depan masa depan Homo sapiens di hadapan teknologi akan ditentukan oleh pilihan dan tindakan kita sendiri. Oleh karena itu, pentingnya untuk melakukan refleksi mendalam, dialog terbuka, tindakan kolektif untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kita semua agar kita tidak diperbudak oleh teknologi. Kita dapat menggunakan teknologi tapi tidak diperbudak oleh teknologi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.